Ya pemirsa, kali ini kita punya berita yang cukup mengagetkan di mana ada Verrell Bramasta yang katanya juga mengalami kecelakaan kecil ketika mengendarai mobil ayahnya. Betul sekali. Jadi kalau dia cerita sih itu ban mobilnya itu sampai copot gitu. Aduh. Itu mungkin kayak belum kencang aja kali ya. Tamiya kali. Ini berita sedih Oh loh, iya, Pak. iya, bener-bener. Bu, ya kan? Iya, iya, iya. Tapi maksudnya ini adalah kecelakaan pertama yang dialami oleh Verrell dan ini mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran buat Verrell dan juga buat kita semua sih agar tetap berhati-hati pada saat kita berkendara. Betul. Ini ada liputannya. Musibah kecil baru saja dialami oleh aktor tampan Verrell Bramasta. Kejadian yang mendebarkan sekaligus membuatnya tersenyum geli kala teringat. Pasalnya, Verrell sama sekali tidak menyangka akan mendapat insiden tersebut saat mengendarai mobil ayahnya, Ivan Fadila. Meskipun tidak mengalami luka atau korban dalam kecelakaan kecil itu, namun Verrell mengaku shock, apalagi kondisi mobil yang dibawanya sampai mengalami copot ban. Lantas seperti apa kronologi lengkapnya? Iya, hari ini agak-agak hari sial, bisa dibilang agak lucu juga sih kejadiannya. Jadi tadi gue keluar rumah sore sih, rencana tuh mau tadi mau ngeliat rumah kan. Gue dari rumah bangun sarapan segala macam, terus siang gue cabut mau ngeliat rumah gue yang lagi dibangun kan. Nah itu jadi jalanan keluar rumah gue tuh kan langsung ada pembuatan jalan tol kan, jadi banyak kayak besi-besi fondasi gitu. Nah gue ngelewatin itu padahal jalanannya udah jelek, jalanannya itu nggak apa-apa. Nah pas gue belok di jalan raya baru jalan lurus, tiba-tiba ban gue copot gitu. Dan pas copot langsung kayak pertama setirnya goyang-goyang, gue pikir kempes kan, jadi yaudah gue agak pelan-pelan, ternyata langsung bannya lompat copot. Terus akhirnya ngesot mobilnya, bener-bener ngesot. Kayak gimana ya, mungkin asisten gue kan ada di situ kan, mungkin dia bisa cerita kali. Jadi karena ban depan kiri yang copot, langsung gue inget banget tuh ngesot ke trotoar. Jadi ngesot ke trotoar ada sekitar 200 meteran, akhirnya nabrak trotoar, baru berhenti mobilnya gitu. Habis itu habis berhenti mobilnya 5 detik kemudian bannya lewat dari belakang tuh, bannya gelinding gitu ngelewatin gue. Terus ya udah gue langsung kayak turun ngeliat, langsung alhamdulillah untung masih deket rumah kejadiannya gitu dan nggak di jalan tol atau lagi ngebut. Mobilitas Verrell di jalanan memang tergolong padat, apalagi ia kerap mengemudikan mobil sendiri dalam kesehariannya. Dan baru kali ini pula insiden tersebut ia alami. Untungnya, Verrell tidak membawa mobil dalam keadaan ngebut. Hanya saja Verrell tak habis pikir mengapa ketika ia memakai mobil sang ayah, musibah itu justru terjadi. Walau masih menyayangkan kejadian tersebut, Verrell tetap bersyukur karena tidak mengalami kecelakaan yang fatal akibat roda yang terlepas itu. Jujur ini kalau untuk bukan kecelakaan bukan insiden juga, apa namanya ini ya, kejadian seperti ini baru pertama kali. Kalau dari dulu sih alhamdulillah selama nyetir mobil nabrak di jalanan tuh nggak pernah. Cuman pernah tuh waktu dulu SMP belajar nyetir, tabrakan di parkiran mobil, dan setelah itu udah nggak pernah lagi. Nah baru ini justru aku nyeselnya tuh, kenapa aku biasanya yang naik mobil aku sendiri, kenapa aku naik mobil papa hari itu dan kenapa nggak aku cek. Padahal sebelum pergi itu tuh aku sempet manasin mobil, maju mundurin dan nggak ada apa-apa gitu. Cuman lebih nggak nyesel sih, malah lebih bersyukur banget karena bener-bener nggak terjadi sesuatu yang bisa membuat cacat atau ada mengambil nyawa atau gimana. Dan masih aku sih ngerasanya Allah masih baik sih sama aku gitu. Iya alhamdulillah banget, karena emang bener-bener lucu ya. Ada satu lagi nih, jadi di jalanan itu aku tuh terkenal dari pokoknya aku sering banget di jalanan itu tuh suka ngebut gitu. Jadi tadi tuh emang juga kejadiannya mau ngebut baru mau ngebut, jadi emang ada angkot di depan, aku mau nyalip cuman ada mobil dari lawan berarah gitu. Jadi nggak jadi, akhirnya ya udah aku di belakang angkot itu. Kalau nggak udah ngebut tuh. Jadi untung juga angkot tuh kadang-kadang berhenti di tengah jalan tuh, ada untungnya juga. Bukan main terkejutnya sang ayah ketika mendapat kabar bahwa Verrell mengalami kejadian mengerikan tersebut. Mereka pun tak tinggal diam dan menyelidiki penyebab terlepasnya ban mobil yang nyaris membahayakan nyawa Verrell. Rupanya kelalaian itu bersumber dari pihak bengkel.
Walaupun sudah mendapatkan maaf dari pihak tersebut, namun bagi Farel, itikat baik itu tidak hanya sekedar maaf karena imbas dari kelalaian itu cukup membahayakan. Langsung pertama tuh gimana ya rasanya, nggak mikirin apa-apa, diem dulu ada kali 5 detik kita tuh diem, baru ayo kita cek keluar gitu. Nah pas ngecek keluar gini-gini, langsung pertama aku telepon papa kan, karena kan mobilnya tuh mobil papa, jadi aku bilang, "Pah, ini bannya kok bisa copot gini. Terus papa pikir awalnya bannya kempes, bocor, malah papa bilang ke aku, "Kamu gimana sih nggak ngecek ban, mau jalan nggak ngecek gini?" Aku bilang, "Pah, bukan gitu, bannya copot tuh papa pikir tuh kempes, bocor gitu, copot maksudnya lompat." Nah gitu, akhirnya baru papa, oh gitu. So akhirnya ternyata kita selidikin itu mobil itu baru dicopot bannya dan baru dipasang lagi, cuman pasangnya nggak kenceng gitu. Jadi ada sedikit kesalahan dari bengkelnya sih, makanya langsung kita telepon bengkelnya. Kecewa banget sampai sekarang, mereka cuman bilang katanya, oh ya pokoknya ada, kan mobilnya penyok-penyok depannya kan sampai sampingnya, dia bilang katanya kita ganti. Cuman aku sama papa udah bilang bukan masalah itunya, ini masalah keselamatan gitu. Coba kalau misalnya itu tadi kejadiannya di jalan tol yang emang lagi ngebut atau ada banyak orang kan pasti beda. Ini untung aja nggak ada yang terluka atau tersakiti gitu. Iya, mereka minta maaf, mereka jelasin sih katanya yang emang kemarin yang masang bannya itu tuh katanya anak baru dan masih belajar gini-gini, cuman aku bilang ya tetap aja itu tanggung jawab mereka kan. Orang pertama yang Farel beritahu tentang insiden yang terjadi padanya sudah pasti adalah sang ayah. Selain karena mereka tinggal satu atap, di samping itu mobil yang ia pakai adalah milik ayahnya. Namun bagaimana dengan Vena selaku sang ibunda? Ternyata Farel sengaja menunda untuk menyampaikan kabar penting tersebut kepada ibunya, lantaran ia ingin agar Vena bisa menenangkan diri terlebih dulu agar tidak terjadi kesalahpahaman antara ayah dan ibunya. Mama ini barusan nelpon, karena kalau mama tuh kan mama barusan nelpon. Biasanya mama tuh yang paling ini orangnya, jadi mesti nanti aja deh biar dia tenang dulu. Karena kalau dikasih tahu gini pasti mama yang panik gitu kan. Yang apalagi mama tahu misalnya ini naik mobil papa gitu kan, pasti udah waduh kok papanya nanti takutnya malah ada konflik lagi atau gimana. Jadi mendingan aku diem dulu aja nanti lah. Ya menurut gue sendiri sih, bagi kalian semua lah, bukan anak muda, pokoknya pengemudi di sana yang mau nyetir sendiri atau sama supir, lebih baik setiap kali sebelum pergi mobilnya dicek semuanya gitu, mau itu bannya kurang angin atau murnya kencang atau enggak. Pokoknya apapun dari detail-detail sekecil apapun tuh penting banget, karena kita nggak tahu itu bisa mengambil nyawa atau enggak. Syukur itu ya kulitnya nggak kenapa-napa itu tadi. Halus banget. Iya benar-benar. Orang tuh ya mikirin alhamdulillah nggak ada korban. Ini yang lu pikirin lu kulit mukanya. Enggak, tapi itu dia Farel ini memikirkan secara fisik dan mental loh, dia bilang. Untung tidak ada yang terluka. Betul. Dan tidak ada yang tersakiti hatinya, ya kan? Iya benar-benar. Iya. Tapi kalau misalnya orang ngelihat pas misalnya kan ada ban keluar gitu kan, orang udah pasti ribut karena bikin kemacetan. Iya. Farel jatuh, Farel turun, Farel turun, minta foto yang ada kan, banyak kan tuh gitu. Saya sih pengen lihat fotonya, itu banyak maju duluan daripada mobilnya kayak film Dono Kasino Indo Iya, loh. bener. Tapi emang kita harus hati-hati, bener. Bersyukur bahwa Farel tidak kenapa-napa, ya tidak ada luka apapun dan tidak ada korban apapun dari sekitarnya gitu loh. Betul. Jadi emang harus hati-hati sekali lagi kalau kita mau mengendarai mobil, cek dulu tuh ban semuanya kempes atau enggak, mesin, air radiatornya seperti apa, terus wipernya seperti apa. Tukang bengkel. Mantir-mantir cantik bukan main ya. Baik, selanjutnya kita ada informasi dari Jupiter yang akan segera melangsungkan pernikahannya. Beneran mau nikah? Kenapa kaget sih? Setelah Ngomong satu ini umurnya. deh, tapi insert. Kenapa Ada teman kaget? kita